Cara kerja ekonomi di dunia. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Setiap barang atau jasa yang kamu temui, mulai dari gorengan di pinggir jalan sampai iPhone terbaru, semua melibatkan dua hal, yaitu permintaan dan penawaran. Kalau banyak orang butuh barang, tapi barangnya terbatas, maka harganya akan naik. Contoh, saat musim hujan dan cabai langka, harga bisa melambung. Sebaliknya, kalau barangnya banyak tapi tidak ada pembeli, maka harga akan turun. Inilah hukum supply dan demand, dasar dari ekonomi pasar. Harga bukan ditentukan oleh pemerintah, tapi hasil tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Dan di titik keseimbangan itulah harga pasar akan terbentuk. Kemudian produksi, distribusi, dan konsumsi adalah rantai ekonomi global. Sebelum sebuah barang sampai di tanganmu, ada 3 proses utama. Yang pertama adalah produksi. Barang dibuat, misalnya, petani menanam padi, pabrik mengolah jadi beras atau kemasan. Distribusi, barang dikirim dari produsen ke pasar atau ke rumahmu langsung. Konsumsi, kamu membeli dan memakainya. Proses ini kelihatan sederhana, tapi melibatkan jutaan orang. Petani, supir truk, kurir, kasir, pemilik toko, pabrik, dan bank. Setiap aktivitas itu menghasilkan pendapatan dan menciptakan rantai ekonomi yang terus berputar. Contoh kecil, kamu beli kopi di kafe, tapi di balik secangkir kopi ada petani di Lampung, pabrik penggilingan, distributor, dan barista. Semuanya akan terhubung. Peran uang dan bank, mesin pemompa ekonomi. Uang mempermudah pertukaran, tapi uang tidak cuma untuk belanja. Kamu menyimpan uang di bank, lalu bank akan memutar uang itu dengan memberi pinjaman ke orang lain. Dan itu dipakai untuk modal usaha, kredit motor, bahkan cicilan rumah. Bank juga mengatur suku bunga. Kalau tinggi, orang akan malas pinjam. Ekonomi pasti akan melambat. Kalau rendah, orang akan mudah pinjam. Ekonomi bergerak, tapi bisa picu inflasi. Lalu ada bank sentral, seperti Bank Indonesia. Tugasnya bukan cari untung, tapi menjaga nilai mata uang tetap stabil. Mereka bisa cetak uang, mengatur inflasi, dan jaga agar ekonomi agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau inflasi tinggi, daya beli turun, uangmu akan terasa menyusut. Contohnya, dulu 10.000 cukup buat makan, sekarang belum tentu. Pemerintah, pajak, dan dompet negara. Pemerintah butuh uang untuk bangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan bantu rakyat miskin. Sumber utamanya dari pajak. Ada pajak penghasilan, PPN 11%, pajak kendaraan, cukai rokok, dan lainnya. Uang pajak dikumpulkan, lalu disusun dalam APBN, semacam dompet besar negara. Kalau pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, maka negara bisa berhutang. Indonesia punya utang ratusan triliun, tapi selama dikelola dengan baik, masih aman. Tapi ada resiko, kalau utang makin besar dan bunga makin tinggi, APBN bisa jebol. Makanya pengelolaan fiskal itu adalah kuncinya. Terlalu boros, krisis. Terlalu hemat, ekonomi akan mandek. Perdagangan internasional, ekonomi tanpa batas. Negara tidak bisa hidup sendiri. Indonesia butuh impor mesin, obat, teknologi, tapi juga ekspor sawit, karet, batu bara, dan nikel. Perdagangan internasional membuat negara saling tergantung. Contoh, kalau harga minyak dunia naik, ongkos transport ikut naik, dan ujungnya harga barang ikut naik juga. Perdagangan juga melibatkan kurs mata uang. Dolar kuat, impor mahal, harga barang ikut naik. Makanya banyak negara jaga stabilitas nilai tukar supaya ekspor impor tetap sehat. Perdagangan bisa bikin kaya, tapi juga bisa timpang. Negara kuat bisa tekan negara lemah. Maka muncul WTO, perjanjian dagang dan tarif impor sebagai alat proteksi. Sistem ekonomi, kapitalis, sosialis, dan campuran. Setiap negara punya pendekatan ekonomi masing-masing. Kapitalisme, semua diserahkan ke pasar. Negara hanya jadi pengawas. Contoh, Amerika Serikat. Sosialisme, negara mengontrol penuh sektor ekonomi. Tujuannya adalah untuk keadilan dan pemerataan. Contoh, Kuba, Korea Utara. Yang ketiga, campuran. Pasar tetap jalan, tapi negara ikut intervensi saat dibutuhkan. Contoh, Indonesia. Di Indonesia ada pasar bebas, tapi juga subsidi BBM, bantuan sosial, dan BUMN.
Jadi bukan sepenuhnya pasar liar, tapi juga bukan ekonomi komando. Lalu tantangan ekonomi modern lebih kompleks dari sekedar uang. Sekarang, ekonomi tidak bisa dipisahkan dari isu global. Kesenjangan ekonomi makin tajam, segelintir orang kuasai kekayaan dunia. Krisis iklim mengancam produksi pangan, industri, dan energi. Digitalisasi dan AI bisa bikin banyak pekerjaan hilang, tapi juga ciptakan peluang baru. Pandemi dan geopolitik bisa bikin rantai pasok dunia akan terganggu. Solusinya, kerjasama antar negara, regulasi yang adil, inovasi yang manusiawi. Ekonomi tidak cuma soal angka, tapi juga soal keadilan, berkelanjutan, dan masa depan manusia.